Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran kita hari ini adalah tentang ahli waris. Ketika kita akan membagi harta pusaka peninggalan orang yang meninggal dunia, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu siapa-siapa saja ahli warisnya. Untuk memudahkan kita mengetahui siapa ahli waris daripada orang yang meninggal dunia, maka ahli waris itu jumlahnya ada 25. 15 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Untuk lebih memudahkan kita mengingat siapa-siapa saja yang termasuk dalam ahli waris bagi orang yang meninggal dunia, maka kita buat skep seperti ini. Ketika ada orang yang meninggal dunia, maka kita harus ketahui dulu siapa ahli warisnya. Kita tentukan dulu ahli waris dari pihak laki-laki. Kita lihat yang ke atas, bahwa di atas ada bapak dari si mayat. Kemudian di atasnya lagi ada kakek daripada si mayat. Itu adalah ahli waris. Kemudian kita lihat ke bawah. Di bawah ada anak laki-laki daripada si mayat. Kemudian di bawah lagi ada cucu laki-laki daripada si mayat. Kemudian kita lihat ke sebelah, di samping kanan ada saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu dari si mayat. Kemudian terus ada saudara laki-laki sebapak. Kemudian ada saudara laki-laki seibu. Nah, kemudian dari sisi bapak ada paman kandung, artinya adalah saudara laki-laki bapak kandung, saya seibu dengan bapak. Kemudian di sebelahnya ada paman sebapak, artinya adalah saudara laki-laki bapak yang sebapak. Kemudian di bawahnya ada anak laki-laki daripada paman kandung. Ini artinya hubungannya dengan si mayat adalah saudara sepupu dari si mayat, atau biasa disebut dengan saudara suwali. Ini juga demikian, anak dari paman sebapak, anak laki-laki dari paman sebapak, juga saudara sepupu daripada si mayat. Itu juga termasuk ahli waris. Nah, kemudian di bawah saudara laki-laki ada anak laki-laki daripada saudara laki-laki. Ini adalah hubungannya dengan si mayat, adalah keponakan kandung dari si mayat. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Ini juga adalah keponakan dari si mayat. Nah, kemudian yang termasuk juga dalam ahli waris dari pihak laki-laki adalah suami, karena adanya hubungan pernikahan. Dan ada yang disebut dengan ahli waris bukan karena hubungan pernikahan ataupun hubungan darah, tetapi adalah karena seorang laki-laki ini pernah memerdekakan si mayat, andai kata dulu dia adalah seorang hamba sahaya. Inilah yang termasuk ahli waris dalam golongan yang laki-laki. Kemudian kita lihat siapa saja ahli waris perempuan. Ahli waris dari pihak perempuan, kalau kita lihat ke atas daripada si mayat adalah ibu kandung. Ini adalah ahli waris perempuan. Kemudian ke atas lagi ada nenek, tapi nenek ini adalah nenek dari pihak bapak, ibu dari bapak. Kemudian ada juga dari pihak perempuan nenek juga, tapi nenek dari pihak ibu dari ibu, itu juga ahli waris. Nah, kita lihat ke bawah
ahli waris daripada si mayat yang perempuan adalah anak perempuan kandung. Anak perempuan kandung. Kemudian kalau ke bawah lagi ada cucu perempuan. Ada cucu perempuan. Namun yang harus kita ketahui bahwa cucu perempuan ini adalah anak dari anak laki-laki si mayat. Itu yang termasuk ahli waris, yakni anak perempuan dari anak laki-laki kita, anak laki-laki si mayat. Sementara cucu dari anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak termasuk ahli waris. Nah, kemudian yang termasuk juga ahli waris dari si mayat dari pihak perempuan adalah istri, andaikan yang meninggal dunia itu adalah laki-laki. Nah, kemudian termasuk juga perempuan yang memerdekakan si mayat, andai kata si mayat dulunya adalah seorang hamba sahaya kemudian dimerdekakan oleh seorang perempuan, maka seorang perempuan itu juga termasuk ahli waris. Nah, anak-anak sekalian, perlu dipahami bahwa jikalau ada seorang yang meninggal dunia, maka andai kata seluruh ahli warisnya ini ada, seluruh ahli warisnya ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan daripada si mayat hanya 5 orang. Hanya 5 orang. Itulah ahli waris yang tidak ada penghalangnya, ahli waris yang tidak bisa terdinding oleh siapapun. Siapa itu? Yang pertama adalah anak laki-laki, ini tidak ada penghalang. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan, ini yang mendapat harta warisan. Kemudian yang ketiga adalah bapak. Kemudian yang keempat adalah ibu. Kemudian suami, kalau yang meninggal itu adalah perempuan, atau istri kalau yang meninggal itu adalah laki-laki. Jadi dari sekian banyak ahli waris, maka yang berhak mendapatkan harta warisan dari peninggalan si mayat adalah hanya 5 orang. Kita ulangi, 1 anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga adalah bapak, yang keempat adalah ibu, yang kelima adalah suami atau istri. Nah, inilah tentang ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dapat mudah mengingatnya kalau kita buat seperti yang tertera di layar ini. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.